artinya langsung menarik. Misalnya ilmu tafsir diambil sehingga nggak ada lagi yang bisa belajar ilmu tafsir. Ilmu hadis diambil sehingga tidak ada lagi yang bisa belajar ilmu hadis. Bukan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ibadallah, ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga seluruhnya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali jumpa kita di malam Jumat saat ini memasuki tanggal 2 Jumadal Akhirah tahun 1442 Hijrah bertepatan dengan 14 menuju 15 Januari 2021. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga malam ini kita semua mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sampai saat ini belum beriman, belum bersyahadat, semoga digerakkan hatinya, jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk bersyahadat sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah oleh Allah untuk mau bertobat, dan semoga kita semua yang telah bertobat menjaga diri dalam kebaikan sampai kita wafat dalam keadaan muslim yang patuh, berikhtiar dengan baik dan mendapatkan ridha Allah dan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian, ada baiknya kita melihat kembali pada diri kita, memperbaiki keadaan hidup kita dan melihat dalam suasana kehidupan kita. Betapa banyak kami perhatikan, Masya Allah, ya, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ajal yang telah diatur. Tapi nampaknya jika kita belajar lebih dalam untuk memahami hikmah kehidupan, teman-teman sekalian, manfaatkan betul setiap waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri dan menenun amal saleh sebagai bekal persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Saya coba berdiskusi dengan beberapa ulama, beberapa ustaz, beberapa kalangan, dan kita melihat dari suasana COVID saja, kalau ditarik dari setahun ke belakang kurang lebih sampai dengan saat ini, tidak sedikit bahkan para ulama yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulama yang biasa-biasa, ulama yang kadar ilmunya sangat dimuliakan, sangat diketahui, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Belum ditambah dengan orang-orang saleh. Ada di antara mereka ahli Quran, di antara mereka bahkan ahli ibadah dan sebagainya, dan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di antara para ulama, ada spesifik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an lil ibad. Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak kemudian tidak akan mengambil satu pengetahuan, satu ilmu, langsung mengambilnya dari seorang hamba. Artinya langsung menarik. Misalnya ilmu tafsir diambil sehingga nggak ada lagi yang bisa belajar ilmu tafsir. Ilmu hadis diambil sehingga tidak ada lagi yang bisa belajar ilmu hadis. Bukan demikian, tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama-ulama di bidangnya. Maka para ulama yang ahli tafsir sedikit-sedikit kemudian ada yang wafat, ahli hadis kemudian ada yang wafat, ahli fiqih ada yang wafat, dai-dai yang baik ada yang wafat. Sehingga dengan itu, dalam keadaan demikian, kalau orang tidak mempersiapkan diri, mengevaluasi dirinya, menyiapkan lebih baik, maka akan tersisa orang-orang yang tidak bisa menjadi rujukan. Ya, ilmunya kemudian tidak mumpuni, fatwa-fatwanya tidak didasarkan pada dalil-dalil pemahaman yang benar. Dari situ kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yaitu muncul orang-orang memberikan fatwa yang tidak punya dasar, tidak punya pengetahuan, bahkan di antara fatwanya bertentangan langsung dengan nas-nas agama, ya, bertentangan langsung dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Pada saat itulah muncul orang-orang demikian sehingga mereka tersesat dan berpotensi menyesatkan banyak orang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Ada baiknya kita menyiapkan teman-teman di keluarga, ya, didik betul anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Niatkan satu di antara mereka menjadi ulama, jadi ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis. Mudah-mudahan di antara kita dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya perbaikan-perbaikan, tokoh-tokoh baru yang menggantikan dengan kapasitas ilmu yang lebih baik, dan dengan itu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali karena kaidah kehidupan kematian diikat dengan satu tujuan yang sangat penting. Quran surah ke-67 Al-Mulk di ayat yang kedua tegas Allah menyampaikan, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Dialah Allah yang telah menjadikan ya kematian, kehidupan itu. Kalau kita lihat dalam porsi sederhana aktivitas kehidupan kita, skema kehidupan kan kita lalui pada dasarnya dari kita beraktivitas hidup dulu, kemudian meninggal, ya hayat, kemudian maut, ya wafat gitu. Tapi di ayat ini sangat menarik, ada takdim wa ta'khir, maut didahulukan, kemudian hayat diakhirkan. Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Bisa Allah menyampaikan misalnya walladzi khalaqal hayata wal maut. Tapi kenapa di antara hikmahnya Allah berfirman menegaskan maut didahulukan takdim, walladzi khalaqal mauta wal hayat. Ini kaidah takdim wa ta'khir untuk memberikan kesan kepada kita bahwa haya kenapa diakhirkan? Karena umumnya manusia selalu ingin berharap kehidupan itu lebih panjang, di akhir sampai panjang. Karena itu kalimat hayat ada alifnya. Ya, ini di ilmu bahasa ya. Dan kita bisa melihat nanti kepada kaidah tafsir. Seakan-akan manusia itu hampir tidak ada secara umum yang ingin cepat meninggal. Inginnya diberi waktu lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Secara umumnya demikian. Tapi tanpa disadari, harap-harap kita hidup lebih lama. Ini ada harapan, ini kondisinya sudah lebih baik, ini kondisinya sehat, ini bagus. Ternyata maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Maut bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak kita kira. Karena itu teman-teman sekalian, selalu menghadirkan pada diri kita setiap kesempatan, setiap saat kita bisa berpulang. Karena itu manfaatkan setiap waktu yang Allah berikan pada kita untuk beraktivitas. Waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas disebut dengan asr namanya. Ada Quran surah Al-Asr, surah 103, wal asr. Kata Allah, demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Ya, Allah bersumpah dengan setiap kesempatan yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Dan nama manusia yang menggunakan kesempatan ini untuk beraktivitas disebut dengan insan namanya. Jadi setidaknya dari beberapa nama yang disebutkan dalam Al-Quran, ada Bashar, ada Al-Ins, ada Annas, ada Bani Adam, ada Al-Insan. Jika disebutkan nama Al-Insan atau Insan, ini menunjuk pada penamaan manusia yang menunjukkan pada totalitas aktivitasnya dari kesempatan, waktu yang diberikan oleh Allah untuk mengisinya dengan aktivitas itu. Maka perhatikanlah bagaimana detailnya diksi Al-Quran. Wal asr, demi setiap waktu, kesempatan yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana, sungguh setiap manusia yang mengisi waktu untuk beraktivitas itu lafi khusr, ada kecenderungan di antara mereka mendapatkan kerugian. Diberikan oleh Allah modal ya untuk bertransaksi dengan aktivitas, ya untuk bertransaksi berniaga dengan setiap kegiatan yang bisa kita kerjakan. Dikasih 24 jam dalam sehari, kan 7 hari dalam sepekan. Gunakan ya, bagaimana setiap aktivitas ini punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aktivitas dalam bahasa Arab, perbuatan disebut amal namanya. Ketika amal itu punya nilai di sisi Allah, dianggap baik oleh Allah, itu disebut saleh namanya. Karena itu Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, orang-orang ini yang beraktivitas ini berpotensi mungkin rugi. Dia tidak bisa berniaga dengan baik dengan modal yang diberikan. Dikasih 24 jam, ya, yang digunakan baiknya cuma 4 jam, cuma 8 jam, ya kan? Mohon maaf cuma 10 jam. Berarti 14 jamnya sia-sia. Nggak ada nilainya gitu kan. Nah, ada orang-orang yang menjadikan aktivitas ini punya nilai. Siapa mereka? Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang mengisi 24 jam diberikan ini dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada Allah. Jadi punya iman itu sudah modal yang paling utama. Tapi bagaimana menunjukkan kepada Allah bahwa kita punya iman? Mengeceknya seperti apa? Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita bukan dari kalangan manusia yang rugi? Seperti apa melihat kekuatan iman kita, kebenaran iman kita? Maka seperti sering kita bahas, kita ulas dalam setiap kesempatan Aqsa khususnya, iman itu bisa dicek, dilihat dengan amal soleh, dengan pembuktian. Karena itu ada kalimat langsung yang menyertainya, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Maka kita biasakan mengisi aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan amal soleh. Karena itulah Allah berikan petunjuk melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan petunjuk pada kita bagaimana menata setiap aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi sehingga dia bisa punya nilai di hadapan Allah, punya amal saleh, menjadi ibadah. Maka disertakanlah bimbingan dalam setiap aktivitas kita. Silahkan Anda cek, semua aktivitas kita itu punya bimbingannya dalam bentuk doa. Doa itu, sekali lagi, sering saya tegaskan, bukan hanya kalimat yang menjadikan secara formalitas aktivitas menjadi ibadah, tapi sekaligus memiliki petunjuk-petunjuk di dalamnya yang
mengandung makna, penunjukan, dan bimbingan bagaimana menjalani aktivitas yang akan kita kerjakan. Karena itu setiap doa yang kita bacakan dalam aktivitas-aktivitas tertentu itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Karena petunjuknya pun tidak sama, pekerjaannya berbeda, petunjuknya pun tidak sama. Bangun tidur, kita ada doanya. Antara bangun tidur dengan akan tidur, doanya berbeda. Karena bangun tidur memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya bangun. Ya, dari pembukaannya misalnya di Abu Daud hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, ingin mengamati bagaimana Nabi bangun malam harinya untuk menunaikan ibadah tahajud itu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, tidak langsung kemudian bangkit atau beraktivitas, duduk dulu, menenangkan dirinya. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi, maka beliau menghapus bekas ngantuknya dengan bagian tangan yang bersih, diduga bersih. Ya, bisa dengan misalnya bagian jemari yang ini atau dengan punggung tangan seperti ini yang diduga bersih. Dia hilangkan dulu, beliau hilangkan bekas kantuknya sehingga ada kesadaran. Ya, baru setelah ada kesadaran itu beliau bacakan kemudian faqara khawatim surah Ali Imran, membacakan ayat-ayat terakhir yaitu 11 ya, ayat 190 sampai ayat 200 surah Ali Imran, kemudian membaca doa bangun tidur itu. Nah, ini petunjuk lagi. Ya, itu yang ada di Al-Bukhari nomor hadis 181 itu, ya, dari Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Mereka menyampaikan ketika Nabi bangun dari tidur, maka Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini petunjuk. Bukan cuma bacaan yang menjadikan bangun tidur itu menjadi amal soleh, jadi ibadah, jadi punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan bimbingan sekaligus bagaimana cara menyikapi bangun itu. Maka kita katakan, segala puji bagimu ya Allah, aku bersyukur diberikan kesempatan untuk hidup kembali, menjalani kehidupan di hari ini, walaupun engkau bisa mewafatkan aku saat tidur tadi. Ya, tapi engkau berikan kesempatan kepada aku, alhamdulillah ya Allah, wa ilaihin nusyur, dan aku berjanji ya Allah di hari ini akan mencari bekal yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya sebagai persiapan untuk kembali kepadamu. Karena nusyur itu nasyara, diantara maknanya menyebar untuk kembali lagi. Nah, kita bangun tidur, kita berjanji kepada Allah hari ini akan menyebar beraktivitas. Karena mungkin Anda tidak di satu tempat beraktivitasnya. Boleh jadi di rumah, keluar rumah, tempat berbeda, ke kantor, tempat olahraga, dari macam-macam, setiap tempat. Tapi kita bertekad kepada Allah, setiap tempat yang akan kita pijak di hari itu, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunnya ibadah, tahajudnya ibadah, subuhnya ibadah, sepedaannya habis itu ibadah, persiapan mandinya ibadah, ke kantornya ibadah. Itu niat kita. Sehingga di setiap titik saat kita beraktivitas, sedang kita beribadah sekalipun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepedaan, kita niatkan beribadah supaya sehat, dengan sehat kita ibadahnya kuat, sholatnya kuat, bisa puasa kuat dan sebagainya, baca Quran kuat. Kemudian wafat misalnya, saat menyimpan sepeda, kita duduk, kita meninggal, dan meninggal dalam keadaan ibadah karena kita niatkan tadi. Itu janji kita. Maka saya bertanya, dari satu ini saja teman-teman, berapa banyak pekerjaan kita yang punya nilai ibadah? Ya, dalam Islam tuh luar biasa, komplit gitu. Jadi kita tata dari awal sampai akhirnya. Silahkan cek. Kemudian setelah itu fadhahaba ila shinil mu'allaqah. Ya, maka beliau pergi kemudian ke satu tempat yang tertutup, maksudnya di sini kamar mandi. Ya, fatawadda, maka beliau berwudu. Ya, dari wudunya menyempurnakan wudunya, kemudian beliau bersiap menunaikan salat malam itu. Tiba-tiba Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ikut di belakang, lalu ditarik oleh beliau ke depan sejajar dengan beliau. Ya, karena masih anak kecil, dia khawatirkan terjadi sesuatu. Nah, ini diantaranya menjadikan salah satu dalil diantara para ulama memandang bahwa boleh kalau seorang kemudian sholat berjamaah dengan satu orang lagi, ada dua orang, boleh imamnya dengan makmum berada dalam satu garis yang sejajar. Jadi misalnya ini imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan, bisa sejajar seperti ini. Nah, ini dalil yang digunakan ya di Abu Daud hadis 1367, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi hati-hati, belum selesai hadisnya. Kemudian Nabi pun sholat kemudian 2 rakaat khafifatain sebagai pembuka, lalu sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, sampai 1 rakaat. Dalil yang menjadikan sholat malam kemudian boleh 11 rakaat dengan witir 1 rakaat, dibuka dengan khafifatain 2 rakaat. Dan ini batas yang standar.
Karena Nabi pun pernah sholat di bawah ini atau pernah menyampaikan pesan, boleh di atas itu. Yang penting kembali kepada kekuatan kita masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, setelah peristiwa itu ada sahabat yang sholat malamnya atau bahkan di tarawihnya sampai dengan 23 rakaat, kan? Ada yang lebih daripada itu, kembali ke masing-masing. Tapi poinnya, bagaimana kita mengisi kehidupan kita menjadi amal soleh sampai saat titik kita wafat. Dan yang paling menarik, ketika ada seseorang wafat dan dia orang soleh misalnya, ya, ataupun bahkan orang beriman, biasa kita lihat apa yang kemudian Allah pesankan langsung kembali ke Al-Mulk tadi ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal haya, dialah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala, kematian didahulukan tadi, wal haya dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji Anda yang masih hidup, yang belum meninggal. Kita sekarang, ya. Ali Jabir mendahului kita. Ya, Allah yarham. Ada beberapa ulama-ulama yang saleh, habaib dan sebagainya, para kiai mendahului kita. Bahkan ada yang menyampaikan kepada saya, Masya Allah, Allahu Akbar, semoga Allah muliakan para guru-guru kita, itu sampai berjumlah luar biasa lah. Ya, saya tidak berani mengatakan karena saya tidak punya data langsung, tapi disampaikan kepada saya jumlahnya bukan puluhan, tapi bahkan ada keratusan gitu, teman-teman sekalian. Ini sangat luar biasa pelajaran kepada kita semua. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji Anda yang masih hidup ini, untuk melihat mereka. Ya, siapa di antara Anda itu yang bisa belajar dari mereka untuk meningkatkan amalnya? Coba lihat. Syekh Ali Jabir mewariskan apa kepada kita semua? Kecintaannya kepada Al-Quran, sedekah subuhnya, itu kan? Kemudian ta'lim-ta'limnya yang mengarahkan pada kesejukan, kebaikan, persatuan, dan sebagainya. Itu yang kita ambil. Kemudian kita hidupkan dalam praktek kehidupan kita. Dan guru-guru kita yang lain, kiai-kiai kita, habaib dan sebagainya, ya, yang telah mendahului kita, kita lihat apa keteladanan mereka yang bisa kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan. Karena setiap Allah menetapkan satu kejadian sesuai dengan ajal, sesuai dengan takdir wafat, bukan hanya sekedar kita melihat, ya, mengalirkan air mata, berdoa dan selesai. Tidak, dampaknya kepada kita apa? Ya, dan Masya Allah, orang-orang baik itu, Masya Allah, lahir ke muka bumi, ya, dengan tertawa, orang sekitarannya, anaknya menangis, kan? Anaknya menangis setelah lahir, orang sekitarannya tertawa, menyambut gembira. Tapi sebaliknya, ketika dia berpeluang, ya, ketika dia pulang kembali kepada Allah, dia yang tersenyum bahagia dan orang-orang sekitarnya mengiringi dengan tangisan. Tapi tangisan itu bukan sekedar air mata yang keluar, tapi komitmen pada diri kita untuk memperbaiki diri kita sehingga lebih baik ketika pulang terinspirasi dari orang-orang terbaik yang pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.